親よにやちよに. Halo Sobat Baku Hantam, semenjak Bapak tiri kalian Bapak Kaisar Hirohito ini melakukan pengecrotan di Pearl Harbor milik Amerika Serikat pada penghujung tahun 1941, ketegangan antara Amerika dan Kekaisaran Jepang memang semakin memuncak. Amerika dihantui serangan-serangan berikutnya di Pasifik karena Kekaisaran Jepang menjadi pihak yang secara terus-menerus menggempur kawasan Pasifik. Salah satunya adalah peristiwa pada pertempuran Midway 1942. Tak mau dianggap anak kecil, jangan panggil aku anak kecil paman. Iya salam. Akhirnya Amerika bersama sekutu melakukan operasi ofensif pertamanya dalam teater Pasifik ke wilayah Guadalcanal di Kepulauan Solomon yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Jepang yang waktu itu solo lord pakai estes pun menjadi editansil. Nah, salah satu pertempuran teater Pasifik yang sangat terkenal adalah pertempuran Guadalcanal ini. Sebuah serangan yang secara efektif mampu membuat Kekaisaran Jepang tidur tak sleeping, makan tak kenyang, berak pun nggak keluar. Wilayah Kepulauan Solomon pada saat itu sedang dalam tahap pembangunan sebagai pangkalan militer Jepang. Jepang mulai tiba di Guadalcanal pada 8 Juni 1942, mengingat pentingnya lokasi Guadalcanal dalam teater Pasifik Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat mau tak mau, suka tak suka, harus segera menggagalkan upaya Jepang dalam membangun pangkalan militer di sana. Adalah Laksamana Ernest J. King yang biasa disapa Monkey King dari Angkatan Laut Amerika yang merancang serangan ke Guadalcanal. Rencana tersebut bertujuan untuk menguasai secara penuh wilayah Kepulauan Solomon. Dibantu oleh negara-negara sekutu di wilayah Asia Pasifik, Amerika pun mulai menghajar Guadalcanal dari tanggal 7 Agustus 1942. Kaisar Hirohito pun pasti dalam hatinya ngomong kayak gini nih, buy one lah setan ya kan kalau berani. Iya bos, soalnya Amerika ini kalau nyerbu perang dunia pertama dan kedua pakai sekutu semua. Walaupun ini strategi yang agak kurang abang jago, namun memang terbukti sangat jos dan ampuh memenangkan perang. Kalau nggak ada sekutu, gimana? Hati-hati. Nah, serangan dengan sandi Operation Watchtower ini menjadi operasi ofensif pertama yang dilakukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat. Inisiatif serangan dalam pertempuran Guadalcanal dilakukan oleh pasukan Amerika, berhasil mengalahkan pasukan pertahanan Jepang di Guadalcanal. Periode pertempuran tetap berlangsung hingga Februari 1943. Guadalcanal waktu itu belum siap perang, namun sudah diserbu oleh pasukan Amerika. Wajar saja Jepang kalah. Jepang baru saja mau memulai pembangunan pangkalan udara di Guadalcanal pada 6 Juli 1942. Hanya berselang 1 bulan setelah pembangunan, Amerika Serikat sudah melancarkan pengecrotan di wilayah Guadalcanal itu, ya kan? Duh. Semen-semennya mana belum kering, udah dibom aja. Gimana nggak kalah coba Jepang, ya kan? Dan Amerika pun mengepung Guadalcanal. Sekitar 6.000 marinir Amerika dikerahkan untuk mengepung Jepang waktu itu yang hanya berjumlah 2.000 pasukan yang ditugaskan untuk melindungi Guadalcanal. Tentu serangan pertama ini dimenangkan telak oleh Amerika. Pada pertempuran selanjutnya Jepang terus menambah jumlah pasukannya dalam merebut kembali Guadalcanal. Namun upaya itu harus gagal, gimana nggak gagal? Nyerbunya aja pakai banzai, ya kan? Ya senapan-senapan mesin Amerika auto cuan bos. Bahkan Jepang pun sampai mengerahkan kekuatan maksimal hingga 36.000 pasukan pada bulan Oktober untuk merebut Guadalcanal, namun Amerika sudah menempatkan 44.000 pasukan di sana. Kekalahan kekuatan armada Jepang dari sekutu ini berkaitan dengan kekalahan pada pertempuran Midway yang terjadi 2 bulan sebelum pertempuran Guadalcanal. Jepang bahkan kehilangan kapal induk Kaga, Hiryu, Soryu, dan Akagi beserta 1 kapal penghancur yang tenggelam dalam pertempuran ini, belum termasuk banyaknya pesawat-pesawat Jepang
yang juga menjadi karang laut. Maka setelah pertempuran ini pun, Guadalcanal dimanfaatkan benar-benar oleh Amerika dan menjadi pijakan penting di teater Pasifik. Dan Jepang pun sepertinya baru sadar bahwa mereka sepertinya salah memilih sasaran, malah membangunkan sang raksasa tidur. Ngebom Pearl Harbor itu kan, Amsyong lah ya kan. Pak Hirohito, mana nih Pak Hirohito? Silakan mau share boleh, kagak juga kagak apa-apa. Tapi tetap pastikan baku hantam kalian di kolam pemancingan bekas jatuhnya bom atom di Hiroshima.